Alhamdulillah. Jantan. Oh gitu? Iya, ngajak foto Kang Deddy lah Kang. Oh gitu? Iya. Oh, jantannya. Alhamdulillah. Terus gajian Chan? Cacan di lantai. Siap. Siap. Ya, yang mana? Jadi ini Kang Demo ruang penjaringan kita. Oh. Gitu. Jadi ya syukur-syukur kalau hari ini memang ada yang tunggu beliau. Iya. Nunggu dari sana. Ini ruang penjaringan untuk Kang Dede pencalon gubernur. Ayo kan? Ayo lu Kang Dani. Oh. Ayo. Katanya 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak. Bilangnya 5. Tahu ya? Banyak. 50. Sama. Aduh, ini sono pesan 5 orang. Wah, sih kan. 5 udah sampai di atas kita. Banyak nasi dia dulu lah. Banyak yang ikut malu disangkanya mau kawinan. Kawin deh. Pangor. Siap. Ini dulu mah anggar pisan. 5 orang yang gubernur. Siap Om. Siap. Dipanggil ketua kita harus tahan ini. Kasih enggak? Ya, silakan. Mari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam kita curahkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kang Deddy Mulyadi. Beliau sahabat saya, pimpinan Komisi 4, saya pemimpin Komisi 1 di DPR RI, dan sekarang mohon doanya beliau mau mengajukan diri sebagai gubernur di Jawa Barat. Kemarin kita udah 3 mingguan saya telepon nama Kang Demol, gimana, apakah mau jadi atau enggak. Harus kita kan ada mekanisme di semua partai, ada mekanisme yaitu pendaftaran. Kalau memang akan ada niat maju dari partai kami, ya ikuti mekanisme yang ada di partai kami, yaitu daftar, ambil formulir. Kang, saya mau silaturahmi aja. Udah mangga. Kapan? Besok. Enggak jadi. Udah siap semua. Saya deh yang ke Kerawang ke rumahnya Akang deh, sampai gitu loh. Enggak lah, masa saya nggak usah ke rumah. Ya udah kapan? Rabu hari ini. Berapa orang Kang? 5 orang. Ah yaudah 5 orang di ruangan saya udah siapin. Saya nunggu di atas. Tentu dia Pak Sekretaris bilang, Kang 50 orang. Nah ini gimana? 5 jadi 50 anak. Baguslah, bener-bener sorenya nambah. Ya alhamdulillah Kang Demol ini orang yang sangat lugas, sangat cerdas, sangat pengginas. Saya pernah mencoba juga membantu beliau menjadi wakil gubernur sama Deddy Mizwar waktu itu. Sampai hujan-hujanan saya sama Pak SBY, kota Bogor. Di Bogor saya hujan sama Pak SBY juga ikut kampanye kakak. Belum rezeki. Mudah-mudahan rezekinya tahun ini dan Allah ngasih kabul, dipermudah jalannya, dan apa yang diciptakan oleh Kang Demol dikabul oleh Allah SWT. Mangga Kang, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, saya hormati pimpinan. Biasanya Demokrat itu serius. Ternyata Demokrat Jabar itu karena memang orang Sunda itu sangat kocak ucapan-ucapannya, tetapi tegas tindakan-tindakannya. Tepuk tangan buat Pak Ketua. Kalau kata teman saya di Jakarta, Kang Deddy salah satu khas politik Sunda itu dari dulu itu jenaka. Jadi ternyata yang paling jenaka itu adalah Ketua DPD Demokrat Provinsi Jawa Barat. Kejenakaannya tidak mengalahkan elektoral yang dimilikinya di Bogor. Dan seluruh pimpinan Demokrat Provinsi Jawa Barat, saya hari ini datang secara pribadi ya, bukan kapasitas
sebagai Dewan Pembina Partai Gerindra. Tetapi walaupun pribadi tetap saja ditemenin oleh teman-teman Gerindra juga. Ada Kang Dani dari DPP, kemudian ada Ketua Kota Bandung dan semua hadir di sini, dan ada ibu-ibu dari berbagai daerah di Jabar yang selama ini waktu pemenangan Pilpres mereka kemarin sangat aktif, dan hari ini mereka tetap ikut. Saya dengar ada perintah nih dari Ketua Demokrat, daripada saya tidak diaku menantu, saya bilang kita harus datang. Akhirnya pada datang banyak ya Bu ya. Ada ini anggota Gerindra terpilih, Ketua APC Provinsi Jawa Barat. Kepala desa itu tidak boleh berpolitik, tapi kalau istrinya diperkenankan menurut undang-undang. Hari ini saya mengucap terima kasih, diterima dengan baik, dan dibilang tadi mohon maaf kalau penyambutannya kurang membahagiakan. Saya cukup bahagia datang ke sini. Tadi pagi belum sempat sarapan, ternyata sudah di sini terhampar semuanya, dan saya yakin ini gratis. Nah, yang paling utama saya mengucapkan terima kasih ya Pak Ketua selalu mengkomunikasikan diri pada saya atas nama Ketua Umum, yang menyampaikan Kang Deddy segera datang ke sini, ambil formulir, segera isi, segera daftar. Tentunya dalam kehidupan berpolitik ada etika yang harus kita junjung, bahwa kita belum sampai pada tingkat aspek formal pendaftaran. Semuanya menunggu mekanisme partai yang diputuskan lewat DPP. Tetapi orang Sunda itu sebelum nikah biasanya suka anjang-anjangan. Ya, bro. Jadi hari ini saya anjang-anjangan. Kalau anjang-anjangan beda dengan seserahan. Kalau seserahan tuh kita sudah bawa lemari, bawa kursi, bawa domba, bawa sapi, bawa munding. Kemudian nanti ada yang dituakan untuk mengantarkan. Hari ini maaf kalau tidak bawa apa-apa, namanya juga anjang-anjangan. Nah, tapi biasanya dalam anjang-anjangan ini yang dianjangannya suka ngerti, pulangnya suka dibekelin berkah. Ben, Korin Ben. Udah benar saya udah. Ada. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih lah. Mudah-mudahan silaturahmi ini memberikan manfaat yang cukup luas bagi kita, bahwa kita berpolitik ini kan bukan persoalan sekedar meraih jabatan, meraih kekuasaan, tapi lebih besar dari itu adalah adakah manfaat yang akan didapat oleh orang, oleh masyarakat terhadap apa yang kita lakukan. Apalagi kita paham bahwa Partai Demokrat itu ada pimpinan utamanya yaitu Pak SBY, yang selalu mengajarkan demokratisasi secara terbuka, mengajarkan kesantunan dalam politik, dan mengajarkan sistem hierarki politik yang berkualitas. Dan kita hari ini datang ke sini juga bagian dari itu. Mudah-mudahan politik yang dikembangkan di Jawa Barat ke depan adalah politik terbuka, politik yang melahirkan produk yang berkualitas bagi kepentingan masyarakat. Saya pikir pengantar dari saya itu saja, Pak Ketua. Mohon maaf, saya agak serius ngomongnya hari ini, tidak terlalu jenaka, karena sering muncul di media sosial, Kang Deddy itu tidak intelek, karena tidak pernah ngomong serius. Dengarkan ya semua, hari ini, jam ini, detik ini saya ngomong lagi serius ya. Apa yang kita lakukan pasti direkam orang dan pasti diviralkan, dan tidak ada nama yang paling viral hari ini kecuali nama Pina. Semoga esok dan lusa kita senantiasa mengucapkan selamat pagi, ya kan? Dan mudah-mudahan kita juga harus menyelamatkan Peggy apabila tidak bersalah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Hatur nuhun Kang Demo. Jadi teman-teman, Kang Demo, saya kemarin ke Pak Taufik, ke Ketua DPD Gerindra Jawa Barat. Suara kursi
DPRD Provinsi Jawa Barat Partai Gerindra 20. Kita 8. Jadi gabung 28 kita bisa berangkat. Mau kemana Pak? Mau kemana wae? Mau dibawa kemana? Jawa Barat sama Kang Demul. Terserah Kang Demul ya. Jadi intinya kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengantar Kang Demul. Yang 5 orang dari 50 orang, saya mau ucapkan terima kasih banyak. Ini makanannya cukup nggak nih makanan? Kalau masih cukup Pak, dipesan dulu makanannya. Udah mau makan siang belum? Kalau makanya kita pesen dulu makanan. Soalnya Kang Demul tadi bilangnya cuma makan pagi sih. Harapan. Cukup aman. Cukup aman ya. Saya harap dukungan Kang Demul ini jangan berkurang, kalau bisa bertambah. Bener kayak gini enak. 5 jadi 50. Ya daripada bilang 500 yang datang 5 orang. Nah, ya. Jadi Kang Demul udah membuktikan dia dikawal 5 orang darinya 50. Bahkan DPP pun Kang Dani bersedia hadir atau nuhun dari Jakarta langsung. Naik bus atau naik mobil? Harus naik bus. Dan ini salah satu nanti yang kita nominasikan di Kota Bandung. Jadi wakil atau wakil wali kota? Terserah nasib. Kalau wali kota, saya perkenalkan wakil dari kami, Kang Dandan. Ini wakil bendahara kita. Dia kita usulkan untuk jadi wakil. Siapa tahu cocok. Iya. Karena namanya kenalan dulu kan. Ya. Kita nggak boleh main kawin paksa, emang zaman situ Nubaya apa? Kenalan dulu Kang, ini kader terbaik kami, wakil bendahara Partai Demokrasi Jawa Barat. Beliau mencalonkan kemarin dia tadi udah sama Kang Farhan juga. Ya nggak tahu nanti siapa yang cocok pokoknya terserah aja. Namanya kita kenalin aja Kang. Bang Dani ada mau maju di Bandung, kami ada wakil. Ya siapa tahu, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Insya Allah sih kita tetap bersatu kan. Ya, intinya di Kota Bandung kita hanya punya 3 kursi aja kok. Di Bandung Gerindra dapat 7. Ya 7 tambah 3 bisa berangkat sendiri kita. Bisa nambah 3 sini Pak kursi. Nanti kan, setelah jadi gubernur. Sabar. Ya kalau ada teman-teman pingin nanya ke Kang Demul mumpung di sini susah loh. Kang Demul dicari susah nih, tapi kalau nggak cari nongol. Ada pertanyaan ke Kang Demul? Jangan nanya visi misi, itu nggak penting. Tanya kehadiran gimana, kalau mau punya istri lagi ada yang siapin nggak gitu kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja mungkin, jadi bukan mau bertanya. Ini Kang Deddy Mulyadi ini pernah kita Dimakan diminum ya, bukan pajangan ini. 2018 untuk calon wakil gubernur. Rupanya pada saat itu bukannya keberhasilannya tertunda. Jadi memang rupanya dijodohkannya untuk sekarang ini, Pak Kang Deddy. Jadi bukan calon wakil lagi, memang calon gubernur sebenarnya beliau ini. Gitu. Jadi insya Allah dengan harapan kita bersama tentunya tadi Pak Ketua juga sampaikan, kita di Demokrat ada 8 kursi, Gerindra ada 20. Kalau kita bersatu ya insya Allah kita bisa berlayar. Ya harapannya adalah bukan calon wakil gubernur tapi calon gubernur, harapannya seperti itu. Mungkin itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ani Jabai Ketua Bapilu. Selamat datang dari DPP, kami juga hadir Pak. Kang Ruli, anaknya Menteri Akang. Ya tadi diminta bikin pantun ya. Daun sirih buah kedong dong. Cakep. Cariin calon istri dong. Ya dari ya baik. Ya saya selalu menyampaikan berulang-ulang ya, kalau pengalaman 5 tahun yang lalu itu kan di awal tuh surveinya udah bagus loh Pak, Ya. udah 42%. Betul. Tetapi ketika ada debat di Depok dan kemudian muncul spanduk ganti presiden, itu berdampak pada menurunnya efek elektoral. Kenapa? Karena pada waktu itu Pak Deddy Mizwar itu representasi Islam perkotaan yang basisnya Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, sebagian Bogor gitu loh. Nah saya waktu itu adalah representasi pemimpin desa. Waktu itu belum nggak pakai kemeja putih garis begini. Ini saya ngeguratin nanti tadi malam biar di aku Demokrat tuh lama gitu. Nah, sehingga pada waktu itu bisa lihat di data statistik peraihan suara itu nyaris rontok yang di wilayah Kota Bekasi, Kota Bogor,
kemudian kota Bandung tuh rontok. Yang masih stabil itu justru yang di wilayah basis Subang, Purwakarta, Kerawang, dan beberapa daerah yang basisnya pedesaan. Sehingga semoga itu menjadi pembelajaran penting bagi kita di era media sosial seperti sekarang ini. Dan mudah-mudahanlah ke depan tidak ada lagi bicara kota dan desa. Bagi saya adalah ngurus lembur nata kota Jawa Barat istimewa, itu saja. Terima kasih. Untuk kedepannya untuk di Jawa Barat itu peran daripada wanita untuk di program-program kedepannya di Jawa Barat itu seperti apa? Sebenarnya kalau bicara perempuan itu kan tidak mesti bahwa program itu untuk perempuan. Yang harus kita pikirkan hari ini adalah bagaimana meringankan beban kaum perempuan di Jawa Barat. Perempuan di Jawa Barat terbebani oleh apa sih? Yang pertama, kalau mau kelulusan sekolah masih terbebani ributnya masuk sekolah negeri. Itu kan yang berperan ikut mikir adalah perempuan. Sehingga apa sih yang harus dilakukan? Saya selalu menyampaikan misalnya, apa problem sekolah kita? Problem sekolah kita ini bentuknya kurva. Kurva ke atas ke bawah? Ke atas. Jadi makin SMA makin sedikit kelasnya. Gitu. Jadi bagaimana ke depan agar problem pendidikan 12 tahun itu selesai? Ya jumlah ruang kelas SD, SMP, SMA, SMK harus sama. Dan tidak ada lagi PPDB dalam konsep saya. Kenapa? Ketika dia sudah kelas 3 SMP, dia sudah otomatis klik di SMA mana, di ruang kelas mana, nomor berapa kursinya, itu akan saya buka. Kenapa? Hari ini kita ini menggunakan teknologi IT yang kita kembangkan, terlalu banyak aplikasi. Setiap orang, setiap lembaga bikin aplikasi tapi tidak terintegrasi. Dan kita lebih banyak senang untuk dipamerkan kemampuan IT kita, bukan manfaat. Tuh. Yang kedua adalah problem kelahiran loh. Ini problem kita. Ini riset yang saya lakukan dari waktu ke waktu. Semakin miskin orang, semakin banyak anaknya. Sekarang itu terjadi terbalik. Orang-orang yang berpenghasilan mapan, anaknya 2. Tapi orang yang miskin, anaknya 5, anaknya 4, anaknya 6. Itu problem. Nah, itu problemnya di situ. Nah, kenapa sih ini terjadi? Kita ini terlalu mengandalkan BPS dalam menyajikan data. Kita ini di DPR. Data yang kita gunakan nyusun RAPBN sampai RAPBD itu kan data 4 tahun yang lalu. Data 2 tahun yang lalu. Maka, kalau kita ngomong bahwa Jawa Barat itu sudah cyber, ya kan, sudah berbasis teknologi, nanti teknologi hadir di RT. RT itu udah punya handphone kok rata-rata, minimal anaknya ngerti IT. Itu dalam sistem saya dibikin tabulasi data seprovinsi Jawa Barat. Dalam setiap waktu orang update. RT itu wajib update dengan gaji yang cukup. Dia kelahirannya siapa, yang meninggal siapa, kemudian ada penyakit rakyat itu apa. Ini kan yang tidak terintegrasi. Sehingga ketika lahir bansos ribut. Karena berdasarkan data BPS yang 4 tahun yang lalu. Nah, ketika ditanya berapa penduduk Jawa Barat hari ini, menurut saya nggak akan ada yang tepat. Karena yang lahir hari ini nggak dimasukin data, yang meninggal hari ini tidak dimasukin data. Nah, ini yang harus dikembangkan. Apalagi berita yang terjadi hari ini, kecemasan orang tua pada 2 hal loh. Seorang ibu, satu, kecemasan ibu pada keselamatan anaknya. Motor, sekolah, geng motor di jalanan. Terus yang kedua, masih juga anak SD yang ke sekolahnya nyebrang sungai, dia harus segini. Nah, inilah jalan yang selalu saya tempuh dalam setiap hari, sehingga saya terpetakan, oh ini loh problem kita. Nah, terakhir, anggaran jangan numpuk di kota. Dan jangan lagi berbasis kan sekarang pokir. Ini kan pokir nih, kan sehingga ada grafik di Jabar itu, daerah ini, kabupaten ini dapat 400 miliar. Di sini 0. Nah, nanti harus ada standarisasi. Standarisasinya adalah Banggup itu standarisasinya jumlah penduduk, ruas wilayah, data kemiskinannya berapa, problematikanya apa, dan dalam 5 tahun disusun. Per tahun diselesaikan satu-satu dan semuanya basis desa. Ini yang harus dibuat. Untuk apa basis desa? Agar anggaran desa terintegrasi. Desa, provinsi, pusat terintegrasi. Nah, hari ini tuh kan anggarannya tidak terintegrasi, masing-masing. Nah, ini pola kalau ingin mempercepat pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat dan meringankan beban ibu. Yang terakhir,
beban ibu ongkos ekonomi menjadi mahal apa? Di antaranya angkutan. Saya sih sama dengan Pak Prabowo punya konsep. Mayoritas karyawan yang tidak ada angkutannya itu adalah sektor garmen. Dan ibu silahkan datang ke komplek-komplek yang perempuan yang bekerja. Kasihan beban hidupnya. Pertama, perusahaannya tidak nyiapin makan kayak perusahaan yang berkelas atas. Yang laki-laki ada makan. Itu rata-rata mereka pada jam istirahat yang dimakannya sebelah, mie ayam, cilok, bakso. Usia mereka di 40 ke atas rata-rata diberhentikan. Dia menanggung beban penyakit yang berat. Kemudian pulang ke rumah harus nyusuin anak. Pagi-pagi harus bangun ke kantornya, ke tempat kerjanya, ngantri dengan angkot yang jeleknya luar biasa. Nah, saya ke depan itu nggak begitu. Untuk perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan perempuan, pemerintah harus mengintervensi. Bagaimana? Bangun kantin-kantin yang berkualitas di situ. Kasih subsidi makanan bergizi bagi ibu-ibu yang bekerja, agar mereka tidak mengeluarkan uang lagi untuk jajan, dan itu untuk tabungan mereka. Yang berikutnya adalah siapkan subsidi kerjasama dengan perusahaan bis angkutan, kasih pemerintah subsidi mereka pergi ke tempat kerjanya tanpa bayar. Maka di situ akan terjadi peningkatan ekonomi publik, dan yang paling utama adalah perusahaan-perusahaan tidak akan kabur lagi dari Jawa Barat. Hari ini sudah pada kabur tuh di Jawa Tengah. Garmen sudah 30.000, sekarang tinggal 10.000 tutup karena ngejar upah yang rendah. Nanti kita tarik seperti itu kebijakan perintahnya, insya Allah rakyat Jawa Barat bisa bekerja kembali, dan kemudian kehidupan kesejahteraan keluarganya dijamin. Dan yang berikutnya adalah Pemprov kasih aturan. Kalau anaknya sudah 2 nggak boleh nambah 3. Ketika perempuannya bekerja, perempuannya nggak usah KB, laki-lakinya yang di KB. Serius, laki-lakinya yang di KB. Kenapa? Jangan terus-terusan beban dikasih wanita. Disuruh nggak boleh nambah anak, laki-lakinya tiap malam tidurin terus. Ya kan, yang harus ber-KB perempuan dengan berbagai problem, implan masalahnya ini, KB pil masalahnya ini. Nanti laki-laki yang ber-KB. Itu saja. Terima kasih. Kalau saya tidak usah ber-KB karena istrinya nggak. Nah, mungkin ke depan ini karena memang isu unemployment atau pengangguran Kang Deddy ya, cukup tinggi di Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang luar biasa terbanyak di Indonesia. Mungkin Kang Deddy juga bisa mengembangkan satu partisipasi masyarakat agar lapangan pekerjaan ini tidak bertumpuk di modal atau di kapital. Mudah-mudahan ke depan Kang Deddy bisa mengembangkan program padat karyanya. Jawa Barat ini bukan kurang pekerjaan ya. Coba Bapak riset di daerah kawasan industri Kerawang, kawasan industri Purwakarta, kawasan industri Bekasi, berbagai kawasan. Tunggu pagi-pagi ketika mereka masuk dan ketika keluar. Mereka pakai motor, rata-rata nomornya dari Jawa Tengah. Nomornya rata-rata Jawa Tengah. Gitu kan? Artinya perbandingannya 70% 30. Artinya luas lapangan kerja ini terbuka, cuman diambil oleh bukan orang Jawa Barat. Apa sih problemnya? Problemnya adalah pendidikan di Jawa Barat kurang link and match seperti di Jawa Tengah. Ini kan harus dibenahi. Kita ini harus punya hitung 10 tahun ke depan kebutuhan lapangan kerja di kawasan rebana berapa? Spesifikasinya apa? Maka sekolah kejuruannya itu harus diarahkan ke situ. Dan langsung saja sih Pemprov, Dinas Pendidikannya MOU aja dengan pengelola kawasan. Anda butuh apa? Kami siapin dong 5 tahun ke depan. Kami siapin 10 tahun ke depan. Saya sering lakukan itu. Nah, kemudian kalau di situ ya tinggal, proses magang kan kita dulu SMK itu kan kewenangan provinsi. Sudah, kalau menurut saya begini, jangan magangnya 1 bulan, sekolah teorinya 3 tahun. Terbalik, sekolah teorinya cukup 1 tahun, kelas 2 dan kelas 3 udah magang. Ada 2 keuntungan di situ, mereka mengalami peningkatan profesionalitas dan pengurangan biaya. Karena kalau sudah magang dapat rezeki di tempat magangnya, dia lebih dewasa. Nah, tetapi di sisi lain kita mulai kekurangan angkatan kerja pertanian. Di pertanian, kenapa biaya pertanian di Jawa Barat mahal? Hari ini kulinya udah susah, kuli nyangku sudah susah, kuli nanam sudah susah, kuli mupuk sudah susah, dikuasai oleh usianya yang 50 tahun ke atas. Angkatan kerja ini dalam waktu 10 tahun akan hilang. Dan Jawa Barat ini adalah lumbung padi nasional, dan ini
menjadi perhatian kita semua, link and match. Nah, untuk itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah di daerah-daerah pertanian, sekolah harus mulai diarahkan pada memiliki basic teknologi pertanian sejak SD. Jadi, sekolah-sekolah kita harus mulai bisa anak-anak membuat traktor, membuat mesin tanam, membuat mesin pupuk, membuat drone, atau berlatih untuk itu. Nah, pemerintah provinsi harus segera mensubsidikan anggaran, tidak lagi dalam kegiatan. Saya lihat kalau anggaran di provinsi itu banyak kan rapat sama sosialisasi, ya kan? Para petani dikumpulin di hotel di Pangandaran, gak ada manfaatnya. Tapi menurut saya harus mulai ke Pak, Pemprov beli drone deh untuk wilayah ini, udah petaninya kasih drone. Pemprov beli mesin tanam, Pemprov beli mesin semprot, Pemprov beli ini, udah kasih alatnya sehingga mereka dan anak-anak sekolah itu dilatih untuk mengoperasionalisasikan alatnya, sehingga pada musim tanam anak-anak sekolah turun ke sawah mengoperasikan teknologi, mereka akan menjadi pamer gitu. Di musim pupuk mereka itu, di musim potong itu, maka nanti pertanian akan seiring dengan kebutuhan publik. Tidak terbalik ke sekarang, pertanian terutama padi identik dengan kemiskinan, kotor, nah ini hal yang harus dirubah. Dan Jabar itu memiliki semuanya. Jabar ini punya gunung, punya laut, punya yang ganteng, dan punya yang cantik. Terima kasih. Kadem, Bapak. Kadem, Bapak. Kadem, Bapak. Demokrat, Jaya. Demokrat, Jaya. Demokrat, Jaya. Jawa Barat, istimewa. Jawa Barat, istimewa. Jawa Barat, istimewa. Kegiatan hari ini Pak. Kegiatan hari ini silaturahmi ke DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat. Dan kata orang Sunda ini anjang-anjangan bagaimana kita membangun komunikasi dengan baik secara personal ya, sebelum menggunakan institusi partai Gerindanya. Sehingga saya bertemu dengan ketua dan saya didampingi nih dengan Kang Dani ya, pemuda tampan. Insya Allah juga maju di Kota Bandung ya. Itu aja, dan tadi kan sudah didengarkan apa yang ditanyakan, apa yang diperbincangkan, kemudian apa yang di dalamnya membuat gelak tawanya terbuka, dan saya ketemu dengan ketua partai yang pesonanya luar biasa, jenaka banget, jenaka banget, dan ini kultur baru di Jawa Barat di kepemimpinan Partai Demokrat. Pak, ini apakah jadi momentum mengunci koalisi untuk nanti di pilkada? Nggak ada kunci mengunci koalisi, kan seluruhnya nanti kita menunggu apa yang akan menjadi keputusan Kim ya. Tugas kita hari ini adalah membangun komunikasi, satu, komunikasi sesama partai. Yang kedua, komunikasi dengan masyarakat luas, yang itu sering lakukan tiap hari. Komunikasi dengan tokoh masyarakat, dan itu akan saya terus lakukan. Dan itu tugas saya yang diberikan oleh Pak Prabowo untuk terus bersama rakyat di tengah-tengah masyarakat menyelesaikan seluruh problem masyarakat, dan baik dengan siapapun. Kata Pak Prabowo kan, 1000 teman masih kurang, 1 musuh terlalu banyak. Pak, ambil formulir juga Pak? Ya? Untuk penjaringan Pak? Kalau formulir itu bukan diambil, itu nanti kalau sudah ada keputusan dari DPP nggak usah diambil, sudah ditandatangani di Jakarta oleh saya. Itu berkas apa Pak? Hah? Oh, ini berkas tuh, kantor Partai Demokrat. Itu. Ini kantor partai, bukan formulir pendaftaran, ini formulir kantor Partai Demokrat. Ya kan? Bukan formulir pendaftaran. Oh, bukan, belum ada calon menantu Partai Demokrat. Tadi saya jelas Pak ya. Demokrat sendiri Pak siap dukung Pak? Kenapa tidak? Iya. Apalagi kita kan satu dalam Kim kan. Iya. Siapapun nanti yang diputuskan dari Kim ya kita tunduk. Oke aja. Kalau secara institusi, komunikasi antar partai DPD sudah berjalan, termasuk merumuskan sampai pemilihan bupati wali kota, ya kan? Itu kan institusinya. Nah, hari ini saya anjang-anjangan secara personal, sebagai saudara aja, sebagai saudara, gitu kan? Selesai kan? Deadline nggak Pak keputusan final rencana dari DPD? Agustus lah kan, sama-sama Agustus kita harus mendaftarkan. Jadi Agustus harus segera kita daftarkan ke
KPU. Oh, tunggu aja minggu depan udah keluar kok. Iya. Kang demo. Judulnya hari ini adalah KDM nganjang ke Demokrat. Fotonya disimpan di belakang, Pak. Hah? Enggak. Nakal banget lu. Ini berkas peresmian kantor DPD. Rekomendasi ribuan ke Pilgub DKI Jakarta. Iya, kan apapun yang diputuskan oleh DPP Partai Gerindra ya kita menghormati. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan di tingkat pusat memahami dinamika politik secara rasional. Ya tentunya apapun keputusannya kita sebagai kader Partai Gerindra menghormati, mendukung. Dan ini katanya juga menjadi peluang buat Bapak untuk bisa lebih besar peluangnya di Jawa Barat. Kata siapa? Mereka Kan yang bilang, Pak. belum tentu juga. Saya mah dari dulu kan setiap orang ada peluangnya masing-masing. Ada garis tangan dan tinggal nunggu tanda tangan. Ya. Kenapa, Pak?